Halo semuanya, perkenalkan saya Jessica Josephson dengan NIM 08011282823044. Di video ini, saya akan menjelaskan eh, program mencetak segitiga siku-siku, bintang, dan segitiga siku-siku angka, yang mana hasilnya akan seperti yang dengan soal modul nomor 5 bab 4 praktikum algoritma dan pemrograman. Seperti ini. Langsung saja, terlebih dahulu saya menjelaskan algoritma deskripsi yang saya gunakan, yang saya terapkan di program. Program ini akan menampilkan output berupa gambar segitiga siku-siku terbalik dengan bintang, dan di bawahnya adalah segitiga siku-siku dengan angka. Kode program membutuhkan dua inputan yang dipakai untuk menentukan tinggi segitiga, bintang, dan segitiga angka yang berturut-turut dimasukkan ke dalam variabel n dan m. Sebelum masuk ke dalam pernyataan for, deklarasikan terlebih dahulu variabel n, m, i, j, dan k dengan tipe data integer. Kemudian buat perintah untuk memasukkan nilai n sebagai penentu tinggi segitiga bintang dan nilai m sebagai penentu tinggi segitiga angka. Kemudian untuk pernyataan for yang pertama, untuk mencetak segitiga bintang, ada inisialisasi variabel i dengan nilai 1 sebagai nilai awal dari perulangan, pengecekan untuk kondisi i kurang dari atau sama dengan n jika kondisi memenuhi atau bernilai true, maka akan mengeksekusi perintah di dalam for, yaitu pernyataan for lagi. Pernyataan for kedua ada inisialisasi variabel j dengan nilai n sebagai nilai awal dari perulangan. Kemudian pengecekan untuk kondisi j lebih dari atau sama dengan i. Jika kondisi memenuhi atau bernilai true, maka akan mengeksekusi perintah dalam for ini, yaitu program akan mencetak satu bintang yang sama dengan nilai i. Kemudian, nilai j akan meneruskan lagi yang artinya j minus 1 karena segitiga bintang merupakan segitiga siku-siku terbalik. Jika pada pengujian pernyataan for kedua ini j lebih kecil dari i, maka program akan mencetak satu spasi ke bawah atau enter, dan lanjut untuk menaikkan nilai i menjadi i plus 1, dan mengulang kembali ke pengujian variabel i pada pernyataan for yang pertama. Jika i lebih besar dari n, atau kondisi bernilai false, maka program akan berlanjut. Selanjutnya, untuk membuat segitiga siku-siku angka, gunakan pernyataan for dalam for. Dengan terlebih dahulu mendeklarasikan nilai variabel k yang bernilai 1. Kemudian pada pernyataan for yang pertama ada inisialisasi variabel i dengan nilai 1 sebagai nilai awal dari perulangan. Pengecekan untuk kondisi i kurang dari sama dengan m. Jika kondisi memenuhi atau bernilai true, maka akan mengeksekusikan for, yaitu pernyataan for lagi. Pernyataan for kedua ini ada inisialisasi variabel j dengan nilai 1 sebagai nilai awal dari perulangan. Pengecekan untuk kondisi j kurang dari atau sama dengan i. Jika kondisi memenuhi atau bernilai true, maka akan mengeksekusi perintah di dalam for ini, yaitu program akan mencetak nilai pada variabel k. Dan selanjutnya menaikkan nilai k, yaitu k plus 1. Kemudian nilai j akan meneruskan lagi yang artinya j plus 1.
Jika pada pengujian pernyataan for kedua ini J lebih besar dari I, maka program akan mencetak satu spasi ke bawah atau enter dan lanjut untuk menaikkan nilai I menjadi I plus 1 dan mengulang kembali ke pengujian variabel I pada pernyataan for yang pertama. Jika I lebih besar dari M atau kondisi bernilai false, maka program akan selesai. Selanjutnya untuk penjelasan pseudocode dan kode program. Langsung saja, di kode program, di baris pertama, dituliskan hashtag include IOStream sebagai header dari pemrograman yang dibuat. Karena pemrograman ditulis menggunakan bahasa pemrograman C++, dan fungsi yang digunakan sesuai dengan fungsi pada IOStream. Kemudian di baris kedua, yaitu using namespace std, artinya program akan menggunakan file atau kelas atau fungsi yang terdapat pada namespace std. Kemudian in main merupakan fungsi utama atau program utama yang dimana di bawah in main ini akan tertulis program yang dibuat. Kemudian langsung saja deklarasi variabel yaitu N, M, I, J, dan K yang bertipe data integer sama seperti di pseudocode. Pendeklarasian variabel terlebih dahulu yang terdiri dari N, M, I, J, dan K. Kemudian penginputan tinggi segitiga, bintang, dan segitiga angka, mana tinggi segitiga bintang akan masuk ke variabel N, dan tinggi segitiga angka akan masuk ke variabel M. Sama di pseudocode juga meminta untuk penginputan N dan M. Kemudian untuk mencetak segitiga bintang dilakukan menggunakan pernyataan for dalam for. Yang pertama, inisialisasi variabel I sama dengan 1. I kurang dari sama dengan N sebagai kondisi yang harus dipenuhi. Kemudian perubahan yaitu I++. Selanjutnya, pernyataan di dalam for ini berupa pernyataan for lagi, yang mana inisialisasi nilai J sama dengan nilai N. Kondisi yang harus dipenuhi adalah J harus lebih besar atau sama dengan nilai I. Kemudian perubahan yang dilakukan apabila memenuhi yaitu J decrement. J decrement digunakan karena bentuk segitiga bintang adalah menurun ke bawah. Itu yang artinya nilai J akan berkurang ketika satu perintah dilakukan. Kemudian jika kondisi dalam for yang kedua ini terpenuhi, maka akan tercetak segitiga bintang. Namun jika kondisi dalam for yang kedua ini sudah tidak terpenuhi lagi, maka akan mengeluarkan enter atau mengoutputkan enter. Kemudian pengecekan apabila kondisi pada pernyataan for utama ini sudah tidak terpenuhi, maka pernyataan for ini selesai. Di pseudocode juga seperti ini. Menggunakan for dalam for I diinisialisasi bernilai 1 sampai dengan N, dan J dimasukkan nilainya sama dengan N to I. Jadi I sampai J, dan
Write bintang satu. Kemudian decrement nilai J dan N. Kemudian akan mengecek lagi kondisi pada for yang utama. Jika tidak terpenuhi, maka akan dilanjutkan increment variabel dari I. Kemudian jika kondisi pada for utama tidak terpenuhi, maka pernyataan for yang untuk segitiga bintang telah selesai. Kemudian untuk melanjutkan ke pencetakan segitiga angka, terlebih dahulu ini dideklarasikan variabel K yang bernilai satu. Variabel K ini sebagai variabel pembantu karena kita ingin mengoutputkan angka yang semakin ke bawah semakin bertambah nilainya. Kemudian menggunakan pernyataan for bersarang juga atau nested for dengan inisialisasi awal variabel I yang bernilai satu. Kemudian kondisi yang harus dipenuhi adalah I kurang dari sama dengan M. Dan perubahannya adalah I increment. Kemudian eh, jika kondisi pada for utama ini terpenuhi, maka akan dilaksanakan pernyataan for yang kedua, yaitu inisialisasi variabel J yang bernilai satu. J harus kurang dari sama dengan I sebagai kondisi yang harus dipenuhi. Kemudian perubahan yang dilakukan ketika proses atau perintah di dalam for itu telah selesai, yaitu J increment untuk menaikkan nilai J. Digunakan increment karena nilai J harus bertambah didasari oleh segitiga siku-siku yang turun ke bawah semakin banyak nilainya. Kemudian selanjutnya, jika for kedua ini terpenuhi kondisinya, maka program akan mengeluarkan nilai pada variabel K, kemudian menaikkan nilai pada variabel K menggunakan fungsi increment. Lalu, begitu seterusnya sampai kondisi pada for yang kedua sudah tidak terpenuhi, artinya ketika J sudah lebih dari I, maka pernyataan for yang kedua ini sudah tidak dilakukan lagi. Kemudian program akan mengoutputkan fungsi enter. Selanjutnya, eh, pengulangan pada pernyataan for utama dilakukan eh, sampai kondisi pada pernyataan for sudah tidak terpenuhi lagi, yaitu ketika nilai I sudah lebih dari M. Artinya, jika terjadi seperti itu, maka pernyataan for ini sudah tidak dilakukan lagi dan program selesai. Sama di pseudocode juga dideklarasikan terlebih dahulu untuk pembuatan segitiga angka, yaitu deklarasi variabel K yang bernilai satu, kemudian digunakan for bersarang, yaitu I sama dengan satu sampai M. Kemudian di dalam for terdapat for lagi, yaitu ketika J sama dengan satu sampai I. Jika kondisi terpenuhi, maka akan di-outputkan nilai pada variabel K, kemudian menaikkan nilai K, lalu menaikkan nilai J. Dilakukan terus perulangan ini sampai kondisi sudah tidak terpenuhi lagi. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka akan dilanjutkan menaikkan nilai I pada pernyataan for yang utama. Jika sudah
Jika pernyataan for utama sudah tidak terpenuhi lagi, maka eh, pernyataan for selesai, yang kemudian program pun akan selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk flowchart dari pemrograman ini. Dimulai dari start, kemudian program meminta inputan N dan M. N sebagai tinggi dari segitiga bintang dan M sebagai tinggi dari segitiga angka. Kemudian jika sudah diinputkan, dilakukan pernyataan perulangan menggunakan for, yaitu ketika I sama dengan 1 sampai N. Jika benar, maka jika kondisi terpenuhi, maka dilakukan pengecekan kembali menggunakan pernyataan for, yaitu ketika J dimasukkan sama dengan nilai dengan N sampai ke I. Jika kondisi terpenuhi, maka akan mencetak bintang, satu bintang, kemudian menurunkan nilai J, lalu kembali ke perulangan yang kedua ini. Dilakukan seterusnya sampai kondisi pada perulangan yang kedua ini tidak terpenuhi lagi atau bernilai false. Jika bernilai false, maka program akan menaikkan nilai I. Ketika program menaikkan nilai I, maka akan dilakukan pengecekan kembali terhadap kondisi pada for yang utama sampai kondisi pada for yang pertama bernilai salah, sehingga program akan melanjutkan ke instruksi berikutnya. Artinya, ketika program sudah mencetak segitiga bintang, kemudian program mencetak segitiga angka dengan terlebih dahulu mendeklarasikan variabel K bernilai 1, kemudian dilakukan pernyataan for bersarang juga, namun terdapat sedikit perbedaan. Di sini saya tetap menggunakan variabel I dan J. Sebenarnya bisa menggunakan variabel yang berbeda, namun digunakan variabel I dan J agar terlihat perbedaan antara segitiga siku-siku terbalik dengan segitiga siku-siku yang tidak terbalik. Saya lanjutkan. eh, Pada pernyataan for yang utama, di diinisialisasi variabel I sama dengan 1 sampai ke M, yaitu tinggi segitiga angka. Kemudian jika bernilai benar, maka jika kondisi bernilai benar, maka akan dilanjutkan ke pernyataan for yang kedua, yaitu menginisialisasi variabel J yang bernilai 1 sampai dengan I. Jika kondisi masih terpenuhi atau kondisi terpenuhi, maka program akan mencetak nilai pada variabel K, kemudian menaikkan nilai pada variabel K menggunakan increment. Kemudian setelah kedua perintah ini dilakukan, pernyataan for akan menaikkan nilai pada variabel J, begitu seterusnya sampai kondisi pada pernyataan for yang kedua ini bernilai salah atau sudah tidak terpenuhi lagi. Kemudian jika pernyataan ini tidak terpenuhi atau bernilai false, maka program akan menaikkan nilai I pada pernyataan utama. Kemudian setelah dinaikkan, dilakukan pengecekan kondisi pada pernyataan for. Jika benar, maka akan dilakukan pernyataan for dalam for. Jika salah, maka pernyataan pernyataan for sudah tidak dapat dilakukan lagi dan program akan melanjutkan instruksi
Di program ini, jika pernyataan ini sudah tidak terpenuhi, maka program berakhir atau program selesai. Langsung saja, eh, saya akan coba merunning program ini agar dapat terlihat hubungan antara kode program dan hasil yang dihasilkan. Misalnya, seperti yang di modul saja, masukkan tinggi segitiga bintang misalnya 5, masukkan tinggi segitiga angka misalnya 4. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Sama seperti yang dicontohkan di soal modul. Saya akan coba, eh, saya akan coba melakukan sedikit perhitungan, tapi dengan nilai variabel n dan m lebih kecil, yaitu misalnya 3 dan 2. Eh, saya akan mulai menggunakan kode program for I sama dengan I. Misalnya N dan M yang dimasukkan adalah 3. Ini N, agak susah ya. Dan ini M. Mungkin saya akan coba pakai Notepad saja. Oke, jika N sama dengan 2 dan M sama dengan 3, untuk mencetak segitiga bintang, maka yang diperlukan adalah nilai pada N, yaitu 2. Kemudian, jika I sama dengan 1, maaf, maksud saya inisialisasi nilai I sama dengan 1, kemudian dilakukan pengecekan. Apakah eh, I, yaitu 1, kurang dari sama dengan 2? Benar. Jika benar, maka akan dilakukan pernyataan for yang kedua, yaitu inisialisasi J sama dengan N, yaitu 2. Kemudian dilakukan pengecekan apakah 2 lebih besar sama dengan 1. Benar. Maka akan di-outputkan segitiga bintang. Saya akan menuliskan outputnya di halaman yang berbeda. Oke. Lalu kemudian setelah ini maka didekremenkan nilai J. J menjadi 2 min 1 sama dengan 1.
Kemudian dilakukan kembali pengecekan apakah, maaf, bukan pengecekan, dilakukan pe, mengin, me- ya benar pengecekan apakah J lebih dari sama dengan I. Apakah satu lebih dari sama dengan satu? Benar. Kemudian dilakukan kembali, eh, oh maaf, terdapat kesalahan tadi. N-nya 3, M-nya 2. Jadi di sini ada kesalahan, maaf sebelumnya. Saya coba ulang. N sama dengan 3, I sama dengan 1. 1 lebih kecil dari 3, benar, maka J sama dengan 3. Kemudian, apakah 3 lebih besar sama dengan 1? Benar, maka output bintang J sama dengan 3, didekremenkan, berarti 3 min 1 sama dengan 2. Kemudian, dilakukan pengecekan apakah J lebih besar sama, sama dengan I. Apakah 3 lebih besar sama dengan 1? Maaf, bukan 3, tapi 2 karena sudah didekremenkan. Jika benar, maka dilakukan kembali output bintang. Saya tulis di sini. Kemudian selanjutnya, dekremen lagi J sama dengan 2 min 1 sama dengan 1. Kemudian dilakukan pengecekan lagi apakah 1 lebih besar sama dengan 1. Benar, maka dilakukan cout lagi, yaitu output bintang. Kemudian didekremenkan lagi J sama dengan 1 min 1 sama dengan 0. Kemudian dilakukan pengecekan apakah J lebih besar sama dengan I. Apakah 0 lebih besar sama dengan 1? Salah. Maka akan keluar dari pernyataan for yang ini. Dan akan dilakukan perintah selanjutnya yaitu cout NL. Yaitu enter. Kemudian kembali ke pengecekan. Apakah, maaf, bukan kembali ke pengecekan, tetapi dilakukan perubahan, yaitu i increment yang tadi bernilai 1, maka ditambahkan 1 menjadi 2. Kemudian dilakukan pengecekan apakah 2 kurang dari sama dengan 3 masih bernilai benar. Maka akan dilakukan kembali pernyataan for dalam for. J sama dengan N. J sama dengan 3. Kemudian, eh, apakah 3 lebih besar sama dengan 2? Jika benar, maka akan dilakukan, si output bintang lagi. Kemudian, eh, dilakukan J decrement yang tadinya 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian dicek lagi apakah J lebih besar sama dengan I. Apakah 2 lebih besar sama dengan I yang terakhir tadi adalah 2. Masih bernilai benar, maka akan dilakukan output bintang kembali. Kemudian dilakukan dekremen lagi terhadap J, 2 min 1 sama dengan 1.
Dilakukan pengecekan apakah satu lebih besar sama dengan dua. Menilai salah, maka akan keluar dari pernyataan for dan enter. Kemudian akan menaikkan lagi nilai I yang sebelumnya 2 menjadi 3. Kemudian dicek apakah 3 masih kurang dari sama dengan N, yaitu 3. Bernilai benar. Kemudian dilakukan pernyataan for kembali, yaitu inisialisasi J sama dengan 3. Kemudian apakah 3 lebih besar sama dengan 3? Benar, maka akan output bintang. Kemudian menurunkan nilai J yang sebelumnya 3 menjadi 1. Maaf, 3 menjadi 2. Selanjutnya, pengecekan apakah J lebih besar sama dengan I. Apakah 2 lebih besar sama dengan 3? Salah. Maka keluar dari pernyataan for dan enter. Kemudian dilakukan peningkatan nilai I yang sebelumnya adalah 3 menjadi, karena plus 1 berarti 4. Kemudian pengecekan apakah I kurang dari sama dengan N. Apakah 4 kurang dari sama dengan 3? Bernilai salah. Maka akan keluar juga dari pernyataan for. Kemudian langkah selanjutnya adalah menginisialisasi K sama dengan 1 untuk mencetak segitiga angka. Kemudian inisialisasi I sama dengan 1. Apakah I kurang dari sama dengan M? M tadi adalah 2. Benar. Maka dilakukan pernyataan for yang berada di dalam, yaitu inisialisasi J sama dengan 1. Kemudian pengecekan apakah 1 kurang dari sama dengan 1. Benar. Maka akan dilakukan si out K dan K++. Artinya akan me-outputkan nilai K, yaitu 1. Dan menaikkan nilai K, yaitu K1+1 sama dengan 2. Kemudian menaikkan nilai J, diinkrementkan. Nilai J sebelumnya adalah 1 plus 1 menjadi 2. Kemudian dilakukan kembali pengecekan kondisi apakah J kurang dari sama dengan I. Apakah 2 kurang dari sama dengan 1? Salah. Maka keluar dari pernyataan for, kemudian enter. Kemudian dilakukan increment terhadap variabel I yang sebelumnya adalah 1 menjadi 2. Kemudian dilakukan pengecekan kembali apakah I kurang dari sama dengan M, apakah 2 kurang dari sama dengan 3, bernilai benar. Maka akan dilakukan kembali pernyataan for. J sama dengan 1, apakah 1 kurang dari sama dengan 2, benar. Maka output K, berarti output 2. Lalu menaikkan nilai K yang sebelumnya 2 plus 1 menjadi 3.
kemudian menginkrementkan nilai J yang sebelumnya adalah 1 menjadi 2. Dilakukan pengecekan apakah 2 kurang dari sama dengan I. I tadi yang terakhir adalah 2. Benar, maka dilakukan kembali si out K. Output nilai K yang terakhir adalah 3. Kemudian menaikkan nilai K. 3 plus 1, 4. Kemudian menaikkan nilai J. 2 plus 1, 3. Kemudian mengecek apakah J kurang dari sama dengan I. Apakah 3 kurang dari sama dengan I yang terakhir adalah 2. Salah, maka akan keluar dari pernyataan for yang di dalam. Akan menaikkan pernyataan, akan menaikkan nilai I, yaitu 2 plus 1, 3. Dilakukan pengecekan apakah I kurang dari sama dengan M. Apakah 3 kurang dari sama dengan 2? Menilai salah. Maka akan dilakukan see out enter. Out enter. Dan oh ya maaf, enter berada di sini. Oke, benar, enter. Lalu jika sudah tidak memenuhi lagi, maka program keluar dari pernyataan for yang berarti program selesai. Maka hasil output adalah seperti berikut. Sekian penjelasan video tentang pencetakan segitiga bintang dan segitiga angka. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.